Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita akan langsung membahas tentang konsep MVC yang ada di dalam Laravel 12, gitu ya teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman, aku kasih gambarannya di sini. Di sini itu ada model, view, sama controller ya teman-teman. Maksudnya apa sih? Mungkin aku kasih kiasan aja sedikit. Di sini ada model. Model itu kita anggap sebagai restoran gitu ya teman-teman. Anggap aja dia itu restoran. Nah, restoran ini tempat menyediakan makanannya, atau kalau bahasa teknisnya model ini adalah data yang ada dari dalam database itu. Nah, misalkan contoh kayak gini, aku mau pesen burger nih terus restoran ini nyiapin masak dulu sebelum diantar gitu teman-teman. Konsepnya kayak gitu karena dia restoran model itu. Ibaratnya kalau di Laravel itu fungsinya kita untuk mengambil, nyimpen atau ngolah data yang ada dalam database ini teman-teman. Jadi kita siapin model ini tuh bakal terhubung kemana, terus kita siapin apa aja yang perlu, misalkan kayak relationnya gitu, kurang lebih kayak gitu. Lalu di sini ada controller di atasnya. Ibarat controller itu driver Gojek ya teman-teman. Nah, driver ini adalah penghubung antara restoran sama pelanggannya gitu. Kita kasih kiasan kayak gitu ya teman-teman supaya gampang. Nah, dia itu driver ini ngambil makanan dari restoran, atau bahasanya teknisnya itu dari model gitu. Nah, nanti dia ketika sudah ngambil makanan nanti akan diantar ke pelanggan. Nah, pelanggannya itu siapa? Pelanggannya itu view-nya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, di Laravel itu, controller itu bertugas buat mengambil data yang ada dari model dan mengirimkan ke view. Simpelnya kayak gitu, teman-teman. Nah, view ini apa? Nah, view itu UI-nya, atau kita bisa anggap aplikasi Gojek-nya, gitu. Nah, bentuknya itu ya aplikasi Gojek yang kamu lihat itu teman-teman, yang biasanya kamu cari-cari, klik-klik, yaitu namanya view. Itu namanya view. Jadi saat pesanan udah datang, aplikasi akan menampilkan makanan yang dipesan dan harga dan statusnya. Ya tampilannya kayak gitu karena memang itu view. Jadi kalau di Laravel itu konsepnya bertugas untuk menampilkan data yang dari controller gitu. Simpelnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya ingat-ingat, model itu restoran, controller itu drivernya, view-nya itu UI-nya, UI Gojek-nya, bahasanya kayak gitu teman-teman. Atau mungkin bahasanya intinya model itu menyiapkan datanya dari database, controller mengambil data dan mengirimkan ke view, sedangkan view untuk menampilkan data untuk ditampilkan ke user. Mungkin agak belibet ya teman-teman, sorry banget. Mungkin simpelnya kayak gitu. Mungkin bisa aku praktekkan aja ya teman-teman konsepnya. Di sini mungkin aku langsung buat aja. Kalian ini kalau nggak paham nanti bisa aku jelaskan di materi berikutnya cara bikinnya. Di sini aku kasih contoh PHP Artisan, make modelnya aku membuat kategori MCR. MCR itu maksudnya kita membuat model, controller, dan resource-nya. Resource seluruh nama-nama fungsi yang ada di controller kayak gitu. Nah, gini sudah terbentuk 3 model, migration, sama controller. Pertama-tama di sini aku harus membuat ngisi kolomnya gitu teman-teman. Sebentar, ada double nih. Nah, di sini aku bikin nama tabelnya kategori, dimana tabelnya itu ada nama, gini aja, ada nama sama deskripsi, tapi deskripsinya no label aja gitu. Ini kolomnya aku pingin dikasih 2 aja. Lalu di sini kan controller ada ya teman-teman. Controller itu udah kebuat di sini. Sama modelnya ini model kategori. Nah, sudah berhasil kita buat, cuman masih kurang ini, kita sambungin dulu.
Di sini kalau kita cek di dalam database sebenarnya itu kategori itu belum ada teman-teman. Sorry, ini kok sudah ada duluan nih. Kita drop aja. Kita drop kategori dulu. Nah, awalnya tuh begini teman-teman. Awalnya itu ketika kita awal migrate migrate Laravel, isinya itu defaultnya kayak gini. Belum ada tabel kategori. Ini Laravel 12 itu dari apa? Itu dari env-nya teman-teman. Karena awal kita membuat defaultnya itu sesuai nama project kita. Kalau kalian mau ganti, kita bisa ganti aja. Ganti DB-nya apa? Nanti jangan lupa di migrate supaya keluar kayak gini teman-teman. Ini simpelnya gini aja dulu. Sementara defaultnya Laravel 12. Ini sesuai kan? Di sini jangan lupa kita migrate karena kan kategorinya belum ada. Kita migrate. Kita migrate. Nah, kategori tabel berhasil kita migrate atau kita kirim ke database. Enaknya gitu. Kita refresh. Nah, berarti di sini sudah keluar ya tabel kategori. Isinya sesuai nama, deskripsi, created at, updated at, ini timestamp-nya. Di sini di model jangan lupa kita hubungkan dulu. Nah, kita hubungkannya kayak gini. Protected table ini ngambil dari kategori ini ngambil dari tabel mana? Tabel kategori ini. Maka kita tulis kategori. Begitu. Jadi itu ini nama tabelnya. Terus di sini ada fillable. Fillable itu gunanya untuk apa? Fillable itu sebagai nama kolom yang diperbolehkan mas assignment atau boleh diisi gitu. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti kita memulai CRUD, di sini kolom mana yang bisa di save gitu teman-teman. Misalkan deskripsinya kita nggak isi, berarti nanti yang bisa diisi cuma nama. Meskipun kalian nanti di controller ngisi deskripsi, dia tetap nggak akan masuk karena di sini tidak diizinkan masuk gitu teman-teman, yang nggak boleh diisi gitu. Jadi kalau kalian mau nama sama deskripsi bisa diisi, tambahin aja deskripsi gitu. Nanti setiap ada kolom-kolom baru, kalian harus ngisi di sini jadinya teman-teman. Atau kalian besok nggak mau ribet, itu pakai guarded teman-teman. Guarded itu kebalikannya dari fillable. Jadi yang dikecualikan atau nama kolom yang nggak boleh diisi. Kita contohkan ID itu nggak perlu diisi karena di sini kan sudah bikin otomatis ya kalau dari Laravel. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita mengolah restorannya dulu teman-teman. Kita bikin burgernya dulu teman-teman. Kayak gitu. Nah ini kita siapin burgernya itu misalnya isinya salad, isinya sayur, daging gitu. Dagingnya itu tabelnya itu. Dagingnya, ini toppingnya. Ini topping yang harus diisi dua ini. Simpelnya kayak gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ke drivernya teman-teman. Kita ke drivernya yaitu di controllernya. Nah di sini kan karena tadi pakai resource, fungsi-fungsinya sudah dibuatin otomatis sama Laravelnya gitu. Jadi di sini kita coba olah, kita bikin variabel kategori, terus kita panggil nama modelnya. Nama modelnya tadi kan kategori, kita kasih all. All itu apa? Maksudnya kita panggil semua data yang ada di dalam kategori. Ini jangan lupa di import class. Ini nanti extensionnya pakai PHP namespace resolver kalau nggak salah. Nanti aku kasih gambarnya di atas ini. Kalian bisa cek. Di sini kita return dollar kategori aja. Kita coba nampilin datanya. Lalu di roots-nya jangan lupa kita bikin root resource get. Nah, gini. Maksudnya di sini apa? Bikin rootnya. Jadi di sini kita pakai root get, dimana di sini tuh ada slash kategori atau URL-nya.
URL-nya kategori. Lalu kita mau apa di sini? Di sini tuh yang mau ditampilkan di view-nya itu apa? Nah, di sini kita mau pakai drivernya kategori controller, yang dimana nama drivernya itu index gitu. Kita pakai driver dari kategori controller dengan nama index ini teman-teman. Kalau misalkan nanti kalian mau ganti-ganti misalkan data index ini namanya, berarti di rootnya kasih nama yang sama. Kalau enggak nanti dia bingung, ini tuh manggil siapa, enggak tahu. Jadi di sini kita cek, di sini dollar kategori. Loh, sudah berhasil kepanggil, cuman masih kosong karena di kategori sini memang datanya sih kosong ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa coba pakai Faker kalau nggak salah atau apalah ya, atau pakai seeder aja dulu sebagai data dummy. Seeder itu gini, PHP artisan make seeder. Nanti aku jelasin ya maksudnya seeder itu apa di next video aja. Kita bikin kategori seeder. Terus sudah bikin seeder. Di sini nanti datanya isinya apa aja. Sorry, atau pakai namanya di sini, buku, deskripsi. Nah, contohnya gini aja. Lalu kita kategori create data. Ini jangan lupa kita import. Nah, kategori itu seeder itu jadi kita membuat data dummy teman-teman di sini. Sebagai data dummy, kalau misalkan kita mau testing atau apa, enak pakai seeder. Jadi kita di sini langsung coba aja. Aku kasih contoh. PHP artisan db seed min kelas dari kategori seeder. Terus, oh bentar, ada yang salah nih teman-teman. Deskripsi atau pakaian nih, ini kayaknya ada yang salah nih. Atau memang belum aku migrate ya? Udah sih. Nah, bentar teman-teman, aku cek dulu. Kalau insert, nah insert bisa nih, pakai insert bisa sih. Aku coba cek di sini. Nah, datanya ini sudah masuk. Oh, kayaknya ini timestamp-nya ini nggak keisi, makanya error. Coba ini kasih created add sama updated add atau protected cache. Nah, gini juga bisa sih teman-teman. Ini maksudnya gimana? Jadi protected cache ini kolom yang akan di casting menjadi tipe data tertentu atau kita otomatis ubah gitu ketika dia mau save. Misalkan gini, kita balikin lagi ke create, kita coba lagi sending ke database. Masih sama sih. Apa masa ditambahkan ini? Created add, update. Mungkin ini baru nih, aku juga baru tahu nih. Updated add. Parametersnya ya. Berarti nanti aku coba cek lagi ya teman-teman. Mungkin intinya kayak gini teman-teman. Seeder itu gunanya kita bikin data dummy, nanti langsung kita kirim gitu. Atau nanti bisa pakai Faker dan sebagainya supaya kalian bisa coba-coba. Di sini kan kita fokusnya ngecek datanya dari model itu, drivernya ini apa sudah ngirim ke view-nya. Kita refresh. Nah, kayak gini teman-teman.
Jadi datanya itu berhasil keluar ya teman-teman. Ini sudah berhasil kita terima sebagai UI-nya nerima data-data ini. Nah, nih cuman kita kan belum membahas konsep view-nya setelah menerima data ini. Ini kan data kan sudah keluar. Tadi di drivernya kan kita sudah bikin fungsinya nih. Cuman gimana sih cara nampilinnya? Kan ini kita bahas topiknya kan ke MVC ya. Aduh, kelewat nih parah. Nah, jadi begini teman-teman. Kita langsung aja buat untuk view-nya dulu. Kita bikin PHP artisan make view. Kita bikin nama view-nya itu kategori. Terus. Nah, di sini view-nya sudah berhasil kita buat ya teman-teman. Di sini ada view untuk view kategori ini. Nah, sekarang tinggal kita ubah cara nampilinnya. Di sini patternnya kita ganti pattern view, dimana aku mau nampilin di nama view-nya kategori. Ini view-nya aja, namanya kategori. Terus kita jangan lupa pakai compact. Maksudnya compact ini apa? Jadi kita menyertakan datanya juga supaya bisa ditampilkan di kategori. Ini kita coba tes dulu ya teman-teman. Kita buka dulu komennya, apakah memang sudah keluar. Kita refresh. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Tinggal sekarang gimana sih cara nampilin data yang sudah kita olah di sini ya teman-teman. Jadi gini, kita coba pakai li aja, pakai ul, maybe gitu. Allah, gini. Nah, terus ini pakai li. Gini. Oke. Jadi cara ngeluarin data manggil variabel ini gimana? Ini compact kan kita sudah membawa variabel data kategori ini. Gitu maksudnya. Jadi ini kita add for each. Jadi kita panggil kategori variabel tadi sebagai data. Contohnya gitu. Linknya dimasukkan di sini. Setelah itu berarti kita pakai kurung kumis untuk nampilinnya. Jadi $data, terus panggil nama kolomnya. Nama kolomnya nama. Tadi kan gitu kan sepakatnya. Kita refresh. Nah, keluar ya teman-teman, sesuai sama data yang kita tampilkan tadi. Kita tambahkan lagi data, terus nama kolom lagi, satunya lagi keterangan. Deskripsi ya, maaf. Deskripsi. Nah, sesuai ya teman-teman sama datanya. Nama, kolom deskripsi. Jadi itu lebih mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal panggil nama modelnya yang sudah kita olah tadi. Terus ini controller atau sebutannya si drivernya ini mengirimkan data yang di variabel ini ke view. View-nya itu namanya kategori. Karena dia udah ada di view, kita cukup panggil kategori. Kategori kita bawa datanya ke view itu dengan pakai compact. Kita masukkan nama variabelnya, yaitu variabel kategori. Di view sini kita cukup for each saja. Kita for each variabel kategori aku sebut sebagai data ketika di for each. Lalu aku mau ngeluarin data nama sama data deskripsi. Nah, view-nya seperti ini. Sudah sesuai ya teman-teman. Dan ini sangat mudah banget. Mungkin cukup sekian untuk konsep MVC. Mungkin selanjutnya akan ku bahas lagi lebih mendalam di next video. Terima kasih.